Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taga Iwan Maulana. Saya berasal dari kelas 1A S1 PGSD Penjas dengan NIM 2000289. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi bab 5, yaitu ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. Yang pertama, makna ibadah. Secara umum, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan dirinya kepadanya. Ibadah menurut bahasa atau etimologis adalah diambil dari kata ta'abud yang berarti menundukkan dan mematuhi seperti dalam perkataan tarikun mu'abbad, yaitu artinya jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah juga bermakna taat, al-ta'ah, tunduk, al-qudu, dan pengabdian, al-tanassuk. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda yang berarti menghamba. Jadi, dalam ibadah, pada dasarnya manusia meyakini bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa, sehingga ibadah adalah bentuk ketaatan dan hormat kepada Tuhannya. Bisa diartikan, makna dari ibadah adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, dengan menumbuhkan kesadaran diri manusia bahwa ia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan sebagai insan yang senantiasa mengabdi kepadanya. Dan yang kedua, B, klasifikasi ibadah. Secara garis besar, ibadah dapat dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama ibadah kasah atau khusus, atau ibadah maddah. Ibadah yang ketentuannya pasti, yakni ibadah yang ketentuannya dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh Nas dan merupakan sari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang sudah kita ketahui, ibadah itu sudah tertera jelas di dalam kitab umat Islam, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua, ibadah amnah atau umum, yakni semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Mengapa kegiatan seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah itu bisa dikatakan sebuah ibadah? Karena pada dasarnya semua kegiatan yang dilakukan atau dijalankan oleh manusia dan didasarkan atau mengatasnamakan Allah, insya Allah semua kegiatan itu bisa dikatakan sebagai ibadah. C. Fungsi ibadah. Ini hanya perumpamaan saja. Saat kita mendapatkan surprise, misalnya sebuah mobil mewah, kira-kira apa yang terbesit di benak kita, padahal hal tersebut tidak pernah kita minta sebelumnya? Mungkin dapat dipastikan bahwa pertanyaan pertama yang akan muncul di benak kita adalah dari siapakah semua ini? Naluri manusia akan selalu bertanya, dari siapa dan siapa yang merencanakan ini semua? Melalui proses bertanya ini, kemudian kita mengetahui siapa yang memberikan itu semua. Misalnya, atasan kita yang memberinya. Apa kira-kira yang akan kita lakukan? Dan pastinya berterima kasih kepada atasan kita. Karena itu, begitu juga dalam hidup ini. Kita tidak pernah meminta untuk lahir ke alam dunia ini. Kita tidak pernah meminta dilahirkan dengan background orang tua siapa. Dan kita tidak bisa memilih. Kita ingin di keluarga yang seperti apa, kita tinggal di mana, dan kita dilahirkan di mana, dan bagaimana bentuk wajah serta warna kulit kita. Itu semua adalah anugerah yang diberi oleh Sang Pencipta. Maka jauh di lubuk hati kita yang terdalam akan muncul suatu pertanyaan, siapa yang memberi ini semua? Melalui proses perenungan yang panjang dan mendalam, sampailah jawaban kita bahwa memberikan ini semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka hal ini yang akan mendorong kita secara fitrah untuk senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah fungsi ibadah secara tidak langsung adalah tanda berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan berbagai nikmat kepada kita. D. Syarat diterimanya ibadah. Agar suatu ibadah itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa hal berikut ini sangat penting untuk diperhatikan, yakni yang pertama, kesahan suatu amal. Hal ini penting untuk diperhatikan bahwa amal yang dilakukan telah sesuai dengan kehendak syara. Menurut fikih, sah merupakan lawan dari batal, dan perbuatan yang dihukumi sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Syarat yaitu artinya suatu perbuatan tidak sah kecuali ada syarat itu. Tetapi ia bukan bagian dari perbuatan itu. Contohnya, apabila penerimaan polisi, maka akan selalu ada step by stepnya atau prosesnya. Apabila di situ tertulis para calon penerimaan bintara harus memiliki kemampuan yaitu berenang sejauh 25 meter, dan apabila tidak memenuhi jarak tersebut, maka bisa dinyatakan dia sudah gagal mengikuti tes tersebut. Dan yang kedua, keikhlasan seorang hamba melakukan suatu perbuatan ibadah dengan motivasi semata-mata untuk karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk manifestasi dari dua kalimat syahadat, sehingga tidak terbesit dalam hatinya mengharapkan atau tergantung pada pandangan manusia sehingga jatuh pada perbuatan riya, di mana riya merupakan syirik kecil. Ketiga, senantiasa beramal dan bermujahadah dan beramal melaksanakan suatu peribadatan bukan sebatas kegiatan rutinitas atau menggugurkan kewajiban semata-mata, namun terus berupaya untuk senantiasa bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas ibadah di samping kuantitasnya. Kesungguhan dalam meningkatkan kualitas suatu ibadah dengan senantiasa didukung oleh kedalaman ilmu dan kebeningan hati. Yang keempat, ittiba, artinya mencontoh atau sesuai dengan tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, melaksanakan pesan moral ibadah. Setiap bentuk ibadah memiliki pesan moral di dalamnya. Diterima tidaknya ibadah seseorang sangat tergantung juga sejauh mana kita memahami pesan moral dan nilai-nilai yang tergantung di dalam ibadah itu untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ibadah. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan ibadah agar ibadah yang dilaksanakan terasa ringan sehingga tidak menjadi suatu beban, melainkan suatu kebutuhan karena terasa nyaman, tentram dan khusyuk. Adapun prinsip-prinsip itu, yang pertama hub, yaitu cinta. Maksud dari cinta di sini yaitu rasa dimana kita apabila melaksanakan ibadah, kita harus mempunyai rasa cinta dan rasa keikhlasan dalam menjalankan ibadah tersebut. Karena apabila kita sudah memiliki rasa cinta, rasa ikhlas tersebut, maka ibadah sesulit apapun, selama apapun, itu akan terasa tidak terbebani, namun malah menjadi sebuah keharusan yang apabila tidak dikerjakan, hati kita tidak merasa nyaman dan selalu merasa gelisah apabila tidak melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian harapan. Adapun roja secara bahasa artinya harapan, cita-cita.
Sedangkan menurut istilah, ialah tergantung hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan. Tidak boleh asal kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Bisa berupa syirik besar ataupun syirik kecil, tergantung apa yang ada dalam hati orang yang tengah mengharap. Roja, harapan mengharap, tidak akan menjadikan pelakunya terpuji, kecuali bila disertai amalan. Dan khauf, yaitu takut, adalah ibadah hati. Tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadapnya subhanahu wa ta'ala. Khauf adalah syarat pembuktian keimanan seseorang. Apabila khauf kepada Allah berkurang dalam diri seorang hamba, maka ini sebagai tanda mulai berkurangnya pengetahuan dirinya terhadap Rabb-nya. Sebab orang yang paling tahu tentang Allah adalah orang-orang yang paling takut kepadanya. Para ulama membagi khauf menjadi 5 macam, yaitu khauf ibadah, takut kepada Allah, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, memuliakan siapa yang dikehendakinya dan menghinakan siapa yang dikehendaknya, memberi kepada siapa yang dikehendakinya dan menahan dari siapa yang dikehendakinya. Di tangannya lah kemanfaatan dan kemudaratan. Inilah yang diistilahkan oleh sebagai ulama dengan khauf syirik, yaitu memalingkan ibadah qalbiyah ini kepada selain Allah, seperti kepada para wali, jin, patung-patung, dan lain sebagainya. Adapun kaum maksiat, seperti meninggalkan kewajiban atau melakukan hal-hal yang diharamkan karena takut dari manusia dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dan yang berikutnya, khauf tabiat, seperti takutnya manusia dari ular, takut singa, takut tenggelam, takut api, atau musuh, atau selainnya. Dan yang terakhir, khauf wang, yaitu rasa takut yang tidak ada penyebabnya, atau ada penyebabnya tetapi ringan. Takut yang seperti ini amat tercela, bahkan memasukkan pelakunya ke dalam golongan para penakut. Dan bisa disimpulkan, khauf dan roja adalah 2 ibadah yang sangat agung. Bila keduanya menyatu dalam diri seseorang mukmin, maka akan seimbanglah seluruh aktivitas kehidupannya.